warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Histori Nusantara. Kami sekarang berada di Desa Gedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, yang mana bertempatan di monumen pejuang yang ada di Kabupaten Jember, yaitu Letkol Muhammad Sroji. Mari kita ikuti channel kami. Salam Histori Nusantara. Letkol Muhammad Sroji lahir di Bangkalan 1 Februari tahun 1915 dan gugur pada tanggal 4 Februari tahun 1949 dalam usia 34 tahun. Letkol Infanteri Muhammad Sroji merupakan tentara yang berjuang di Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda. Beliau wafat akibat berondongan peluru pasukan Belanda pada tahun 1949. Letkol Muhammad Sroji dengan gagah dan keberaniannya melawan penjajahan Belanda dengan Komandan Brigade Damar Ulan. Letkol Muhammad Sroji gugur setelah terlibat pertempuran sangat sengit dengan pasukan Belanda di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember pada tanggal 8 Februari tahun 1949 pada saat ia berusia 34 tahun. Namun sebelum gugur, Letkol Muhammad Sroji bersama pasukannya melakukan perlawanan yang sangat sengit. Tapi sayang, Belanda menyergap Letkol Muhammad Sroji yang kala itu melakukan rapat koordinasi dengan perwira dan sejumlah perangkat desa setempat. Pada pagi hari, sekitaran pukul 8 pagi, ada sekitar 27 orang yang sedang melakukan rapat koordinasi waktu itu. Sementara posisi pasukan Letkol Muhammad Sroji agak jauh. Tapi sayang, Belanda menyergap dari timur, dari selatan, dari utara, dari barat. Letkol Muhammad Sroji juga tidak mau menyerah, padahal posisinya sudah terkepung. Bahkan dia langsung memimpin dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan perlawanan. Padahal saat itu kondisi fisik Letkol Muhammad Sroji belum pulih benar dan sakit. Demikian juga kondisi pasukan yang lelah karena baru tiba dari Blitar. Letkol Muhammad Sroji bersama pasukannya melakukan perjalanan sekitar 500 km selama 51 hari dari Blitar ke Jember dalam rangka Winged Action, yaitu melakukan penyusupan di belakang garis musuh. Rute yang dilalui merupakan medan yang sulit, yakni hutan dan gunung. Kendati demikian, menghadapi serangan Belanda, Letkol Muhammad Sroji bersama pasukannya terus melakukan perlawanan yang sangat sengit. Letkol Muhammad Sroji bahkan berada di barisan depan dalam menghadang gempuran musuh. Dalam pertempuran itu, seorang anak buahnya mengingatkan Letkol Muhammad Sroji untuk mundur karena musuh terlalu kuat. Namun, baru saja hendak beringsut, pundak kirinya tertembak hingga tembus dada. Letkol Muhammad Sroji terhuyung dan sempat jatuh. Letkol Muhammad Sroji kemudian dipapah oleh sahabat sekaligus seorang dokter pasukan bernama Dr. Suwaibandi. Sayangnya, Suwaibandi yang tak terlindungi terkena tembakan tepat di kepala. Suwaibandi pun gugur seketika. Melihat sahabatnya gugur terkena peluru Belanda, Letkol Muhammad Sroji pun geram. Akhirnya dengan pistol di tangan dan kondisi terluka, Letkol menerjang pasukan Belanda. Dengan pistol di tangan, dengan gagah berani, Letkol Sroji menembak pasukan Belanda yang ada di depannya. Beberapa tembakan dari pistol
Letkol Muhammad Surudi sempat mengenai beberapa tentara Belanda. Mereka pun meregang nyawa. Bahkan ketika peluru di pistol habis, Letkol Muhammad Surudi terus merangsak dan sempat menghajar pasukan Belanda dengan popor pistol. Tapi akhirnya Letkol Muhammad Surudi gugur karena tubuhnya juga terkena perundungan peluru. Dari 27 orang yang disergap saat itu, 19 diantaranya meninggal. Salah satu anak buah terdekatnya, Abdul Syukur, berhasil selamat setelah pingsan akibat terluka karena tembakan Belanda.